Tanaman pisang itu selalu harmoni, biar kita tanam dimanapun dan bersama siapapun, bersama tanaman apapun gitu. Bersama dengan tanaman apapun. Pisang itu muncul itu dari hatinya kan. Ya. Kalau jangan perhatikan itu kan ada batang pisang ini ya, pelepah. Nah itu kan di tengah itu kan ada. Nah, munculnya dari situ. Ya. Iya, munculnya dari situ. Kalau buah yang lain kan tidak dari ranting, dari pohon, dari kan ya munculnya itu. Kalau itu dari intinya itu ya. Maka saya bilang kepada mereka, fa insyaallah kalau apa yang kita buahkan itu lahir dari hati kita, maka kita akan seperti pisang itu dimakan siapapun ya. Kalimat-kalimat kita didengarkan siapapun, tulisan kita dibaca siapapun, insya Allah tidak membuat mereka itu ngurus, tidak membuat mereka sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kula saged kepanggih panjenengan di tengah kesibukan jenengan. Alhamdulillah. Matur suwun waktunya, dan saya melihat terkadang tulisan-tulisan di kitab Raudhatul Watsafiyah. Facebook ya. WhatsApp. Ini tulisannya Ustadz Finan Fius ini luar biasa. Menginspirasi yang tidak terasa, karena memang yang digambarkan dalam tulisan itu sederhana namun menukik gitu. Jadi itu yang membuat saya harus sowan kepada panjenengan. Termasuk ngeten. Terus saya melihat tulisan jenengan memaknai dari setiap laku, perbuatan manusia ataupun juga tanaman yang beraneka warna, hewan, ulat, kambing, dan juga mungkin barangkali pisang ya, ataupun juga apel. Semua ada maknanya, ada filosofinya, dan ada penterjemahannya yang bisa diambil pelajaran. Nah, kiranya mungkin saya kepengin ngluru ilmu Kang Sadri, pengen ngluru ilmu. Okay. Apa motivasi panjenengan, dasar panjenengan mengupas dan mengurai hal-hal seperti itu? Terus seperti itu. Oke, Ustaz, ngapunten sadari. Ini saya harus gimana menjelaskan? Oh, tidak. Okay. Jadi memang suatu ketika saya itu membaca ayat. Okay. Dan ayat itu sungguh menurut saya luar biasa. Okay. Meskipun saya yakin semua ayat juga pasti luar biasa. Okay. Tapi ada nuansa tertentu di mana orang itu ya seperti mendapatkan sesuatu yang memang ya luar biasa dari itu. Jadi ayat itu jelek gitu seperti ini. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini dihamparkan ayat-ayat bagi orang yang yakin. Kemudian tidak hanya di bumi, wa fi anfusikum, dan juga ada dalam diri ini. Afala tubsirun, tidakkah engkau perhatikan? Maka pada saat dimana orang itu disuguhi oleh Allah ya dengan berbagai bentuk yang ada di sekitar kita, maka kita itu sesungguhnya diperintah oleh Allah untuk bisa mengambil pelajaran. Baik dari sesuatu yang dilihat oleh mata, atau yang dirasakan oleh pikiran kita sendiri, atau berbagai peristiwa, maka semua itu adalah pelajaran. Dan memang
kita diperintahkan Allah untuk fakta biru, Nggih. fakta biru ya ulil albab, fakta biru ya ulil absar dan seterusnya. Itu kan sesungguhnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan semua tadi itu disuguhkan oleh Allah sebagai wujud kasih sayangnya. Maka siapapun yang bisa mengambil pelajaran, dan harapannya kan pasti dia semakin dekat ya kepada yang memberi pelajaran itu. Kalau kita merasa bahwa kita ini punya guru, dan setiap apa yang disampaikan oleh guru itu betul-betul menjadi pelajaran hidup bagi kita, maka kita akan semakin dekat kepada guru itu. Demikian ibaratnya, karena Allah sudah hamparkan semua ini ya, untuk kita, dan itu sudah disuguhkan dengan penuh kasih sayang, tidak satu pun kecuali pasti menjadi pelajaran terbaik dalam hidup ini ya. Maka disitulah pentingnya kita ya, memahami apa yang sudah Allah suguhkan. Berarti kan tidak terhenti pada benda maupun sesuatu itu. Apa saja yang ya, kadang ini perasaan kita sendiri ya. Jadi apa yang kita lihat gitu. Saya sendiri juga banyak menulis beberapa hal yang tidak hanya benda ya, tapi juga ya apa saja yang kita rasakan, apa yang kita diolah dalam pikiran kita, itu sebenarnya kan ya, juga pelajaran-pelajaran. Jadi secara zahir dan batin memang semuanya itu suguhan dari Allah. Nah, termasuk diantaranya yang tadi apa itu pisang itu ya. Saya yang pernah menulis beberapa episode kalau nggak salah di Facebook itu. Pisang ya. Pisang itu. Nah, itu kalau saya ini Ustaz. Jadi terkenangnya pisang itu daunnya. Karena saya juga senang nyanyi kan, memori daun pisang. Nah itu saya sampaikan kepada mahasiswa sebenarnya awalnya itu, karena saya sering kali diminta oleh adik-adik mahasiswa itu untuk memberikan motivasi. Nah, saya bilang ya ada sebuah pelajaran di dalam hidup ini, kalau kita bisa mencontoh maka sungguh itu luar biasa, yaitu bagaimana menjadikan hidup itu seperti setidak-tidaknya itu bisa seperti tanaman pisang. Kan gitu kan. Nah, terus kenapa Pak tanaman pisang itu? Ya coba perhatikan itu, bahwa pisang itu punya daya berjuang hidup yang luar biasa. Saya bilang gitu kepada mereka itu, pada mahasiswa. Jadi coba perhatikan pisang itu ya, biarpun misalnya ditebang itu ya, ditebang, ada tanaman pisang ditebang itu loh, dia bisa tumbuh lagi. Dan tumbuhnya itu tidak bengkok ya, tetap sama dengan sebelum dia ditebang itu. Ya, ada tanaman pisang yang belum berbuah itu ditebang ini dia tumbuh. Ya, tumbuhnya itu loh, ya bagus juga, tidak kemudian seperti sempal atau apa, tidak menunjukkan itu. Saya bilang gitu. Itu termasuk daya juang. Ya. Jadi biarpun dia tebang itu, dipotong itu ya, sebagaimana hidup kita, mungkin suatu ketika kita merasa dipotong kan ya, entah dipotong oleh keadaan atau dipotong oleh apapun ya. Nah, tapi tetap punya gairah untuk tumbuh, dan tumbuhnya itu ya normal sebagaimana dia tidak pernah mengalami peristiwa dipotong itu. Atau diuruk gitu juga. Itu saya bilang gitu, jangankan dipotong deh, itu ya dibakar saja lah bersama sampah itu. Ya begitu ada hujan atau ada air yang memungkinkan dia untuk tumbuh, dia akan tumbuh dan seperti tidak pernah terbakar dia. Benar itu ya, tidak pernah terbakar, seperti tidak pernah terbakar, walaupun dia pernah terbakar bersama sampah. Dan itu terbakarnya tidak hanya 1 jam, kalau sampah orang bakar bisa semalaman kan, bisa sehari, bisa lebih dari itu. Ya. Terus saya bilang jangankan kok dibakar, bahkan ketika di semen pun itu dicor. Saya bilang kan ya, coba itu kalau di desa-desa itu orang punya tanaman pisang itu kan biasanya di pekarangan. Nah kalau mereka mau bikin dapur itu, kan itu perluasannya kan ya paling enggak itu menggusur tanaman pisang itu kan ya.
Lah itu sudah ditembak itu loh. Loh pisang itu masih bisa itu. Ya walaupun tentu tidak sempurna kan memang tidak ada matahari dan sebagainya, tapi masih seperti itu. Masih kuat ya. Itu yang pernah saya sampaikan kepada dari mahasiswa. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Nah, pelajaran kedua itu saya bilang pada mereka bahwa pisang itu punya keunikan, dia tumbuhnya itu merumpul, jadi itulah rahasia kekuatannya dia. Iya. Jadi merumpul. Jadi walaupun awalnya dia satu, tapi terus dia akan pasti tidak mungkin itu tanaman pisang tumbuh selamanya hanya satu ya. Pasti akan merumput. Jadi nilainya kerukunan. Iya. Termasuk jadi kekuatannya di situ sebenarnya kan dia merumput. Dia bersama ya. Dalam rumpunnya itu ya akur lah gitu. Akur ya, rukun ya. Ya kuat kan gitu. Saya bilang gitu. Jadi karena dari sudah harus kerjasama yang baik. Jangan mengandalkan diri sendiri ya, karena kita juga punya yang lain ya. Jadi jangan hidup itu pokoknya aku kan gitu ya. Individualistik ya. Hidup. Iya. Saya bilang gitu. Nah itu rahasia kekuatannya dari situ memang ya. Itu pelajaran yang kedua. Ya saling terkait di antara yang lain itu. Dan saya bilang kepada yang ketiga, nah meskipun dia rumpun begitu dengan komunitas yang ada itu ya, kalau dia dipindah kapanpun dia siap itu kan ya. Ada dari mahasiswa, kan ngajar mereka kan suatu ketika mereka ada di komunitas perkuliahannya ya. Nah kalau suatu ketika harus lulus bekerja kan dia harus pindah. Apalagi mahasiswa di teknik itu kan suka jauh-jauh kan ya, di hutan belantara kadang pekerjaannya itu ya. Jadi dia siap untuk dipindah, diigah bahasa Jawanya itu kan. Kalau jadi tanam pisang itu dan ditanam itu. Dan yang luar biasa nanti di situ juga dia akan merumpun lagi itu. Ya. Berarti dipindah dimanapun dia siap. Dia siap. Tidak hanya sekedar tumbuh sendiri, tapi dia juga membentuk rumpun yang baru kan. Punya gitu. Pengaruh. Iya. Sehingga dia tumbuh. Seadanya manusia, seadanya manusia itu dia dipindah walaupun sendirian tapi punya pengaruh untuk mengumpulkan orang lain lagi gitu. Ada seorang mahasiswa itu kepada saya cerita, ini mahasiswa UB ya. Dan dia kan mau ke Jakarta. Bagaimana Ustadz? Saya di sini kan sudah punya rumpun-rumpun tadi itu. Ya kalau memang kita seperti pisang ya nanti di sana juga pasti akan seperti itu juga. Nah, alhamdulillah ya sekarang ya sudah sama dengan ketika dia di Malang, walaupun waktu itu juga agak kurang begitu siap ya karena di sini sudah mapan ibaratnya itu. Tadi pelajarannya berapa itu? Ketiga. Yang keempat. Tanaman pisang itu selalu harmoni, biar ditanam dimanapun dan bersama siapapun, bersama tanaman apapun gitu. Bersama dengan tanaman apapun. Dia tidak menjadi penyebab tanaman itu mati, walaupun dia kan di semak belukar dia juga mau, ya toh, ditanam di mana saja dan dia harmoni itu bersama tanaman-tanaman yang ada itu. Artinya gimana? Harmoni. Ya. Dia siap untuk menerima ya lingkungan apapun. Ya ketika dia bersama tanaman yang lebih rendah ya dia tetap tumbuh sebagaimana. Ya, ketika dia bersama tanaman yang tinggi pun ya dia tetap bersama, tetap secara harmoni. Soalnya saya kan pernah lihat ada yang namanya tanaman pisang itu ada di jurang. Kadang ada dia siap dan dia harmoni bersama tanaman yang lain. Kadang juga di dekatnya itu ada bambu. Ya tetap aja enjoy itu. Jadi kadang kita kan menemukan lingkungan kita tidak seperti yang kita harapkan. Bisa jadi kan. Maka anak-anak mahasiswa saya bilang itu mungkin cita-citamu pasti akan seperti ini ya. Itu kan di dalam angan-angan, tapi nyatanya kan tidak begitu. Nyatanya pas waktu menghadapi kenyataan berbeda dengan ada yang dalam pikirannya. Karena bagaimana sih kita bisa secara harmoni. Berarti harus ingat terus pesan pisang. Yang keempat itu berarti. Jangan menumbuhkan keakuan dan seterusnya. Karena memang ya seperti itulah harusnya manusia itu ya. Kadang-kala kita juga hidup bersama yang rendah, kadang-kala kita juga hidup bersama yang tinggi. Nah, itu
bagaimana kita tetap tumbuh bersama secara harmoni, tidak saling mengalahkan. 4. Yang keempat itu. 5. Yang kelima, tanaman pisang itu secara umum umum itu tidak mati sebelum dia berbuah. Secara umum. Tidak mati sebelum berbuah. Iya. Tidak mati sebelum secara itu umum, kecuali ada virus bisa dibuktikan sudah disurvei ya. Iya. Jadi tanaman pisang itu dia tidak akan mati sebelum dia berbuah. Kalau sudah berbuah ya sudah, kan gitu ya. Artinya kalau seperti hanya manusia itu. Iya itu. Jadi jangan kita patah semangat, jangan kita putus asa ya. Sebelum kita menghasilkan sesuatu yang memang semestinya, karena kita ini ya manusia ini kan makhluk yang jauh lebih berharga dibanding apapun. Loh, kalau hidup kita tidak untuk berbuah lalu kalau ada orang kemudian tidak bisa meraih masa depannya, itu ya tentu itu bukan salah desain ya. Allah mendesain kita ini. Allah sudah mendesain kita dengan sebaik-baik desain. Kok sampai tidak menghasilkan apapun, tidak punya manfaat apapun, ya itu pasti karena kita tidak mengambil kesempatan itu kan. Jadi kok ada konslet. Iya. Jadi karena putus asa. Sudah dikasih alat gitu. Semua ada dalam hidup ini. Baik dalam diri kita, di luar diri kita, semua untuk peruntukan untuk kita. Kok sampai kita tidak berbuah itu loh. Iya. Kok sampai kita tidak berkarya, tidak berhasil di dalam menapai jalan hidup, itu kan pasti ada sesuatu. Andaikan manusia diciptakan untuk gagal, Tuhan nggak pernah menciptakan untuk sesuatu yang gagal kan ya. Produk HP saja dia pasti berusaha untuk menciptakan yang terbaik kan ya, bukan untuk gagal. Kalau manusia sampai gagal itu artinya kan sepanjang hidupnya gagal dan terpuruk dalam gagal, itu artinya kan dia tidak mengambil itu maksudnya. Semua kita ini sudah dikasih pohon sama Allah. Tinggal kita mau ngambil atau tidak buahnya. Yang keenam itu bahwa pohon pisang itu buahnya itu istimewa. Buahnya sekarang naik ya sudah. Buahnya tadi kan nggak ada buahnya istimewa. Kenapa istimewa? Tanaman pisang itu buahnya sangat masyarakat, merakyat ya. Ya, buahnya merakyat. Dan itu dinikmati oleh siapapun pantas gitu. Oleh bayi dalam keadaan apapun juga pantas nih. Bayi itu loh ya. Oh iya, bayi. Tulang pisang itu pantas. Ya. Kita anak-anak remaja makan pisang pantas. Orang pakai pisang pantas. Orang sudah sepuh itu loh ya. Makan pisang ya pantas ya. Kalau minum obat ya pakai pisang. Iya. Dan dia disuguhkan kapanpun juga pantas. Ya, pada acara kondisi gembira juga pantas, dalam acara susah, ketika orang berduka kematian disuguhi pisang juga pantas toh. Ya anak misalnya saya bilang gitu, mau disuguhi durian acara hajatan disuguhi durian, anak apa enggak ya? Ada apa enggak? Ya ada, tapi kan jarang. Itu jadi masalah toh, karena harganya mahal biasanya durian. Kalau pisang kan harganya murah. Jadi aneka jenis pisang itu secara umum kan harganya relatif murah dan itulah yang kemudian dan tidak ada orang gara-gara makan pisang aku terus gini nggak ada. Kalau orang makan yang lain-lain kan aku mau kena asam urat. Kalau pisang insya Allah enggak lah ya. Kecuali kalau emang ya kebanyakan ya pasti. Nah itu saya cerita. Hidup itu yang bisa dirasakan, saya bilang gitu. Bisa dirasakan oleh siapapun. Anak kecil juga paling bisa menikmati kita, bisa merasakan keberadaan kita. Oh itu hikmahnya ya. Orang lain juga jadi disuguhkan yang ndindeku pantas gitu loh. Ya, jadi karena kita ini memang kalau bisa seperti pisang itu kan kita disuguhkan pada kondisi apapun ya. Iya, kepada siapapun ya pantas. Pantas itulah. Jadi artinya bisa lah kita ini ya, layak kita ini, jadi layak disuguhkan kapanpun, dimanapun, pada siapapun. Dan kenapa begitu? Karena di antara keistimewaan buah pisang itu buah pisang itu muncul itu dari hatinya kan ya. Kalau jangan perhatikan itu kan ada batang pisang ini ya, pelepah. Nah itu kan di tengah itu kan ada. Munculnya dari situ. Iya munculnya dari situ.
Kalau buah yang lain kan tidak dari ranting, dari pohon, dari kan ya munculnya itu. Kalau itu dari intinya itu ya. Maka saya bilang kepada mereka, fa insyaallah kalau apa yang kita buahkan itu lahir dari hati kita, maka kita akan seperti pisang itu dimakan siapapun ya. Kalimat-kalimat kita didengarkan siapapun, tulisan kita dibaca siapapun, insya Allah tidak membuat mereka itu ngurus, tidak membuat mereka sakit hati ya. Karena semuanya tertata dari hati kita. Terus saya bilang, maka kalau hatinya pisang saja bisa memunculkan buah yang begitu manis, masa hati kita ya yang sedemikian istimewa ini tidak bisa menghasilkan sesuatu yang manis yang bisa dirasakan oleh siapa yang bermanfaat. Nah, jadi itu yang saya ceritakan. Maka saya bilang ya hati-hati dengan apa yang di dalam hati kita. Jagalah hatimu kan gitu ya. Karena ia bisa menjadi pikiranmu. Jagalah pikiranmu karena ia bisa menjadi ucapanmu. Jagalah ucapanmu karena ia bisa menjadi perbuatanmu, dan jagalah perbuatanmu karena seluruh perbuatanmu akan kembali pada dirimu. Jadi kalau hati kita membuahkan sesuatu itu pasti akan baik juga kepada diri kita. Itu yang berapa? Yang ke-6, yang sekarang ke-7. Yang ke-7 ya. Yang ke-7 itu kalau kita perhatikan bahwa pisang itu tanaman yang penuh dengan kemanfaatan. Baik dari batang ya bonggol ya. Bonggol. Kalau di Jawa Tengah kan bonggolnya itu kan dipakai keripik itu dimasak. Ustaz ini dari Jawa Tengah kan? Enggak. Tapi kalau saya beberapa informasi yang pernah saya dapatkan di media itu, itu bonggol pisang terbuat keripik kalau di Jawa Tengah. Oh, iya. Terus batang pisang itu tebok itu. Ya tebok. Untuk manfaatnya kan banyak itu. Ya untuk wayang. Dulu Ustaz Zain kan pernah itu ya. Apa namanya? Dalang wayang. Ya, kita siapkan kan namanya batang pisang walaupun tidak panjang ya, karena wayangnya juga sedikit kan. Untuk mandikan itu kalau di desa-desa jenazah bantalannya itu apa? Pakai pisang. Itu. Batang pisang. Dan pelepah pisang itu konturnya kan sangat bagus, bisa untuk kerajinan, untuk macam-macam ya. Terus dolanan anak-anak itu belum sampai hati itu. Lah kalau ini masih ada ya. Terus seratnya itu sangat bagus. Saya pernah ketemu dengan PDAM pada saat masih pakai pipa bukan seperti yang sekarang ya. Pipa yang galvanis itu dulu itu dia isolatifnya itu supaya itu pakai bisa. Iya. Dan itu resmi itu. Iya, pakai pakai seratnya pisang itu. Kalau yang PVC ini kan pakai yang putih itu, isolatif putih itu ya. Iya. Nah, tapi kalau yang yang pipa galvanis itu yang paling bagus ya pakai serat pisang itu untuk isolatifnya. Iya. Itu. Nah, terus ada lagi itu bisa dipakai untuk sekarang ini. Masker. Dipakai ini kan bisa dipakai. Iya itu. Cuma belum ada ya. Belum ada ya. Tahunnya juga bisa. Iya. Nah, itu pelepahnya ya. Pelepahnya itu. Ya zaman dulu kan kita pakai main gitu. Jedok-jedok. Terus pakai itu yang di ini terus bunyi tek. Terus daunnya itu yang muda juga bisa dipakai untuk bikin kalau itu yang mengingatkan memori daun pisang. Yang tua juga bisa dipakai untuk lontong yang muda untuk bikin lemet atau apa gitu ya. Terus bahkan yang kering pun masih bisa dipakai tuh daun pisang itu. Laras. Laras lah. Iya kan lah untuk bungkusnya itu kalau gula itu ya. Ya itu gula bisa. Jadi walhasil tidak ada yang terbuang. Atau untuk bakar awal mula kan harus pakai kelaras. Dan satu lagi Ustaz, itu ontong. Ontong, oh ya. Ontong itu Masya Allah gitu. Ontongnya itu biasanya kan untuk bodoh itu ya. Bodoh. Terus jangan ontong ini sowan. Ya, nah kalau pisang saja dari mulai bonggol sampai ujungnya itu penuh kemanfaatan. Bagaimana manusia tidak sedikit pun punya kemanfaatan. Ada orang itu Masya Allah bahkan untuk dirinya sendiri tidak bermanfaat. Ya. Sedangkan
kita itu diciptakan itu pasti jauh mengungguli apapun dan ya makhluk manapun, ya kan. Mestinya kan kita ini juga mengerti, kalau ada orang itu sama sekali nggak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Gitu. Maka ada itu sampai itu ada istilah itu ono ku ya luweh koyo ra ono gitu. Jadi ada orang itu ya adanya seperti tidak adanya. Nggih, ada orang itu adanya bahkan tidak diharapkan daripada adanya. Jadi adanya itu bahkan tidak diharapkan dibanding dengan ketidakadanya. Orang nu enak ono apa? Enak gak ono wong iku timbang rapat iki lho. Enak-enak rapat ya. Ketekan wong iku iso bubrah. Itu berarti kan keberadaannya tidak diharapkan sebenarnya. Jadi ono ketidakadaannya itu lebih enak dibanding dengan keberadaannya kan. Ya padahal ya ora ono. Jadi lidahnya nggak bisa diambil manfaat kan, pikirannya juga nggak bisa diambil manfaatnya, tenaganya juga nggak bisa diambil manfaatnya. Ya mudah-mudahan kalau kepada mahasiswa Ustadz ini ceritanya saya kasih seperti itu, dan itu bisa menjadi pelajaran bagi hidup mereka. Nah ini kan berarti kan juga motivasi buat generasi milenial sekarang ini kan. Jadi seperti itu, saya pikir ya tetap relevan, tetap sesuai dengan perkembangan saat ini. Nah, ya mungkin yang barangkali dikeluhkan ini rata-rata kan memang manusia teknologi ya, yang mungkin dengan teknologi anak-anak muda seringkali agak tertipu atau barangkali gimana terlalu terpikat. Memang ya, maka sesungguhnya tugas kita yang menyentuh mereka. Karena tetap kan namanya usia-usia begitu kan memang ya naik turun mana yang menyenangkan gitu ya, mana yang menyenangkan, mana yang menggairahkan, tapi tidak sampai berpikir mana yang paling bermanfaat dalam hidupnya. Jadi makanya dikasih pisang tadi itu. Makanya saya bilang kepada mahasiswa ini, kalau saya ada ikhris alama yang fauka wasta'in billah, kan ada hadis seperti itu. Nabi bersabda, maka bersemangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah kan itu. Ikhris alama yang fauka wasta'in billah, kan itu. Rasulullah pernah mengingatkan kita, maka bersemangatlah ya dengan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi ini pelajaran pisang yang luar biasa, Masya Allah. Itu menjadi ibrah, pelajaran buat kita, wabil khusus Kang Sadli. Pertama juga yang menyampaikan. Betul. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya bagi yang mendengarkan, dan juga mungkin ada pesan khusus ya dari Ustadz Finanvius ya untuk menutup seluruh ilmunya Kang Sadli ini. Kira-kira nopo sing badhe dipun sampaikan pesan khusus? Ya, saya bukan pesan khusus aja ya cuma sharing-sharing aja Ustaz. Ya, secara pribadi saya sangat menghargai panjenengan. Memang kreativitas dalam dakwah itu sangat kelihatan, dan menurut saya memang itu penting. Ya terlebih ya karena ada kadang-kala itu kalau orang mendengarkan ceramah itu kan ada unsur jenuh dan sulit, tapi jenengan sudah berusaha untuk bagaimana menampilkan dari sisi manapun, termasuk dari wayang, dari macam-macam itu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan lakukan ini memang itu bisa diterima, dan tidak hanya bisa diterima tapi bisa mengubah, terutama dari kalangan anak muda, untuk memahami bahwa hidup ini memang sangat berharga. Hidup ini harus ditempuh dengan penuh kesungguhan, hidup ini dengan penuh kehati-hatian. Kalau zaman ini banyak sekali ya anak yang cangkruk di kafe-kafe, ya itu memang tidak serta-merta bisa
salahkan ya, karena memang keadaan. Tapi tugas kita bagaimana anak-anak yang di kafe itu juga mau ikut pengajian. Nah, itu kan panjenengan yang ya merangkul bukan memukul ya, merangkul bukan memukul. Ya memang salah ya, tapi tidak serta-merta lalu kita menyalahkan tapi tidak ada solusi. Nah, sekarang itu kan tugas kita semua. Mudah-mudahan dengan pola-pola dengan yang selama ini sudah diupayakan tuh, saya lihat kan yang datang juga banyak anak-anak muda ya yang namanya anak muda ya pasti ya gayanya anak muda, caranya anak muda, tapi alhamdulillah bahwa mereka sudah mau mendengarkan Quran dibacakan, mau mendengarkan tausiah, mau juga menyaksikan ada wayang, ada dalang yang bercerita tentang kalimat syahadat, kalimat syahadat itu kan sudah luar biasa. Doanya kalau begitu Ustaz. Jadi mudah-mudahan panjenengan sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur dan apa yang panjenengan sampaikan malam hari ini benar-benar seperti pisang. Jadi bisa dirasakan oleh banyak orang, banyak karakter, dan mudah-mudahan membentuk karakter kita semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih Ustaz Finanvius, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan tema yang berbeda. Masih penasaran, masa hanya pisang saja? Mungkin barangkali tawon. Nanti juga mungkin ada lagi. Kenapa biasa? Saya pernah nulis tentang rujak cingur. Rujak cingur, ini penting nih. Nah, ini patut untuk nanti ada seri berikutnya. Mohon tidak jenuh, tidak bosan, insya Allah Kang Satri datang lagi. Demikian, mohon maaf dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.